Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan malam, dan pada saat ini ketika kebenaran firman Tuhan telah kita baca, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkannya. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk dapat memahami setiap bagian kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami datang kepada Tuhan, sebab pada malam hari ini kami bersyukur atas perjalanan waktu di hari ke-21 di bulan Juni 2022. Terima kasih Allah atas kesempatan Engkau melawat kami melalui sabda-Mu yang kudus. Terangilah mata hati kami ya Tuhan, agar kiranya dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu kami dapat mampu untuk menerima dan memahami setiap bagian kebenaran firman ini. Berkati kehidupan hamba-Mu, Tuhan menyatakan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah semuanya itu boleh dapat menjadi bagian yang indah, terdengar bukan hanya menjadi sebuah hal yang kami simak pada malam ini, tetapi menjadi hal yang indah untuk menopang perjalanan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Efesus pada pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Dan secara khusus pada ayatnya yang ke-19 hingga ayat yang ke-22 menjadi bagian nas untuk kita renungkan. Saya akan bacakan kembali kepada kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bagian ayat-ayat sebelumnya dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 ini memberikan satu gambaran yang secara khusus juga melalui tema kita pada malam ini, hidup dalam keluarga Allah. Apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Paulus pada bagian sebelumnya tentang kehidupan sebagai orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi yang dipertentangkan secara lahiriah. Dan Paulus memberikan gambaran bahwa orang-orang yang telah menjadi bagian dari Kristus, mereka bukan lagi dipandang sebagai orang asing, melainkan mereka telah menjadi warga penuh dari kerajaan Allah. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk membawa kita dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini, maka ada dua bagian yang sangat penting untuk kita lihat secara khusus dari nas yang saya tekankan tadi, ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai orang percaya, kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Saat kita belum mengenal siapa Yesus, saat kita hidup jauh dan hidup bahkan di luar dari wilayah kasih-Nya, kita adalah orang asing, disebutkan demikian. Tentu hidup menjadi orang asing tidaklah sebuah keadaan hidup yang menyenangkan, sebab terkadang kita akan dicurigai, bahkan dibenci, bahkan sangat mungkin juga ada permusuhan yang terbangun dari pihak yang tidak mengenal kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan sebuah keadaan yang sangat tidak menyenangkan dikatakan demikian, hidup sebagai orang asing, karena seringkali mudah mengalami kesepian dan kehampaan dalam diri. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, di dalam Yesus
kita betul-betul akan menjadi sangat nyaman untuk tinggal satu rumah dengan Allah. Dan sebab di dalam Kristus Yesus kita telah dipersatukan, meskipun ada begitu banyak perbedaan yang kita miliki seorang pada yang lain. Hal yang indah bahwa Allah membuka tangan, merangkul kita dengan penuh kehangatan kasih-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus juga membayangkan keadaan gereja seperti sebuah gedung yang merupakan satu bagian yang menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah bagian dari bangunan gereja itu. Kita adalah batu-batu yang merupakan bagian dari bangunan itu, dan Kristus adalah batu penjuru dan kepala gereja itu. Dan ialah yang telah mempersatukan kita. Dan karenanya, walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagai batu-batu yang merupakan bagian dari bangunan gereja itu, ada begitu banyak perbedaan karena kepelbagaian yang kita miliki. Sehingga kita terpanggil untuk menyadari bahwa kita adalah satu sebagai bagian dari bangunan gereja yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap bentuk perbedaan bukanlah sebuah persoalan, melainkan itu adalah kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah. Karenanya, sebagai batu yang merupakan bagian dari bangunan gereja itu pun, diri pribadi kita sebagai bagian dari dalamnya haruslah berupaya untuk memberikan dukungan bagi keberlangsungan gereja sebagai keluarga kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Selamat terus membangun hidup dalam keluarga Allah. Yakinlah seorang pada yang lain telah dipersatukan di dalam dan melalui iman kepada Kristus Yesus, sehingga kita dan setiap sesama saudara seiman kita adalah satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Biarlah boleh senantiasa menopang kami. Bahwa dalam setiap perjalanan hidup, kami telah dipersatukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kami adalah orang-orang yang betul-betul telah menjadi bagian dari kuasa kasih dan kehadiran-Mu ya Allah. Terima kasih, biarlah kehidupan kami dimanapun berada menjadi pribadi-pribadi yang terus mampu untuk menyiarkan hidup bersatu sebagai keluarga Allah yang kudus, sebagai gereja yang saling merangkul dan membuka diri sebagai tempat dan rumah yang penuh dengan kehangatan kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa di dalam syukur ini. Amin.